Shalom. Terima kasih ya buat kesempatan yang diberikan. Saya boleh sharing firman Tuhan di tempat ini. Nama saya Julita Manik. Tema yang diberikan kepada saya itu membuat saya agak merenung gitu ya. Sampai saya tanya sekretaris saya, ya saya kalau pelayanan itu buat komunikasi sering memakai sekretaris. Kenapa saudariku? Jadwalnya padat. Jadi kalau nggak directly ke saya itu sering ada yang miss gitu ya. Tapi kalau pakai sekretaris dia bisa ini. Jadi saya tanya, coba tolong tanyakan maksudnya apa gitu. Kayaknya kok agak jarang ya tentang tema ini. Tapi begitu saya merenungkan, saya sangat diberkati sekali saudariku, dan inilah perenungan yang Tuhan berikan kepada saya. Saya mau bagikan kepada kita semua. Saya rindu kita semua diberkati. Amin. Dan saya itu dalam berbagai kesempatan pelayanan, ada kepada ibadah raya, kepada marketplace, untuk ibadah wanita ini menduduki tempat yang spesial di hati saya. Bukan semata-mata karena saya seorang wanita saudariku, tapi karena wanita itu punya peranan yang istimewa di tengah-tengah keluarga, di tengah komunitas, di tengah apapun saudari berada. Dan itu bukan hanya kata saya, bukan karena kita gendernya perempuan, terus kemudian kita mengaku-ngaku, tapi itu ada di firman Tuhan. Nanti saudari lihat sendiri buktinya, Tuhan mau pakai kita dengan luar biasa. Katakan amin. Ya, jadi saya berikan judul Worship God, the Creator and the Ruler of the universe. Jadi artinya sembahlah Tuhan. Jadi inti daripada pembahasan firman ini bukan pengetahuan, amin, tapi pendalaman. Kita mengerti apa yang dimaksudkan dalam tema tentang Tuhan menciptakan semesta dan berkuasa atasnya. Penuh pengajaran sekali saudariku ya dengan apa yang disampaikan dalam tema ini. Karena melalui semua ini supaya kita lebih menyembah Tuhan lagi dan lebih bisa banyak belajar tentang Tuhan dari Alkitab dan juga hal-hal di sekeliling kita. Universe, alam semesta. Jadi belajar firman Tuhan itu dari firman Tuhan ya dan amin. Tapi secara fisik kita akan banyak temukan pengajaran-pengajaran firman Tuhan itu justru lewat hal-hal di sekeliling kita. Ya, dalam Ibrani pasal 1 dikatakan seperti ini, mana mas keyboardisnya tetap di sini. Oleh Dia, ini saya ambil dari ayat keduanya B ya. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi Tuhan itu yang menjadikan. Kita tahu dalam Kejadian 1 Tuhan mulai ciptakan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, cakrawala dulu. Jadi artinya kenapa kita yang terakhir saudaraku, karena Tuhan itu punya maksud. Bahkan untuk planningnya pun dia punya maksud. Supaya ketika manusia diciptakan sudah siap dengan segala fasilitasnya, amin. Sudah siap dengan segala sesuatu di mana manusia itu akan jadi penakluk, sudah disiapkan semuanya. Jadi dikatakan oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta, oleh Yesus ya, oleh firman. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu menjadi manusia demi kita semua, amin. Nah saudaraku, artinya apa? Ketika Allah menciptakan pun itu memakai kata Elohim, jadi kata jamak ya, Trinitas itu sudah ada di dalam Kejadian pasal 1. Dan kemudian dikatakan dalam ayat 3a, Ia yaitu Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah ya. Kenapa dia harus lahir sebagai manusia? Supaya kita bisa lihat dia ya, gambar wujud Allah, mewakili segala kelemahan kita, mewakili segala keterbatasan kita, dan ketika dia menaklukkannya, kita mendapatkan satu kepastian. Apapun kesulitan dalam hidup, Yesus sudah ada, Yesus sudah tanggung semuanya, berarti kita juga bisa tanggung. Amin, ibu-ibu semuanya. Dan dikatakan, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris, ada terjemahan bahasa Inggris lain dikatakan He upholds, dia menggenggam, dia memangku, dia, kalau di sini dikatakan dia menopang di universe. Segala yang ada itu artinya semua yang ada, cakrawala, langit ya, alam semesta, termasuk kita ciptaannya. Jadi dia bukan hanya berkuasa atas kita, dia berkuasa atas seluruh yang diciptakannya. Amin. Jadi artinya karena dia yang memangku, dia the ruler, dialah aturan main di dalam alam semesta termasuk kita. Artinya dia menetapkan aturan mainnya, dia yang tetapkan. Karena dia tetapkan, Tuhan kita itu perencana ulung. Artinya begini, dia juga aktif memelihara. Itu terlihat daripada apa? Daripada firman, jejak-jejak firman yang kita baca. Tuhan itu bukan hanya menciptakan, tapi dia juga memelihara. Lebih sulit mana saudara? Membangun atau memelihara? Memelihara.
Bertobat mungkin saudara, ada orang yang mudah bertobat, yang susah mempertahankan iman. Bahkan kalau kita lama dalam pelayanan, kita akan melihat kalau orang yang sudah bertobat, kemudian menjauh dari Tuhan, untuk membuat dia datang kepada Tuhan, ada seorang hamba Tuhan berkata 7 kali lipat lebih susah daripada orang yang baru pertama kali. Nah, jadi artinya Tuhan itu bukan menciptakan terus dia lari, no. Dia itu aktif memelihara, aktif juga mempertahankan aturan-aturan main yang sudah dia tetapkan di atas alam semesta. Saya itu suka baca Alkitab tamat. Pertama kali karena nggak enak kalau ada Mbak Tuan tanya siapa yang sudah tamat baca Alkitab, malu. Kalau gembala sidang belum tamat gitu. Walaupun suka baca Alkitab tapi kan suka pindah-pindah random gitu ya. Nah sejak itu saya punya kebiasaan setiap tahun saya harus tamat baca Alkitab. Tapi ada bagian-bagian yang sering waktu itu saya sulit mengerti. Ya, tapi belakangan saya makin kenali dan waktu mempersiapkan saya makin mengenali Tuhan itu aktif mengelola alam semesta. Jadi waktu perang misalnya ya, dalam kisah di Alkitab Perjanjian Lama dibilang gini, kalau perang jangan pohon-pohonnya semua kamu tebangin kata Tuhan. Kayak gak nyambung ya, ngapain juga ya Tuhan urusin pohon gitu loh saudara. Karena pohon itu bukan manusia yang harus engkau kalahkan. Tebanglah yang tidak menghasilkan bahan makanan. Yang tidak berguna, artinya cuma pohon biasa saja. Tapi artinya Tuhan itu bahkan peduli terhadap kelestarian alam. Tuhan mengatur sabat loh saudaraku. Tuhan mengatur sabat, kenapa? Tuhan mengerti kalau tanah itu terus menerus ditanami gak pernah ada berhentinya, ya, maka yang hancur bumi. Kenapa ada pembuangan di Babilonia? Karena dikatakan itu mereka harus bayar harga tanah-tanah itu ditelantarkan. Kenapa? Kerja terus ya, cuan terus ya. Tuhan bahkan peduli. Jadi artinya dia bukan hanya menciptakan, dia bahkan aktif memelihara. Nah, jadi alam semesta itu bukan hanya bukti bahwa Tuhan memelihara. Di situ banyak jejak pikiran Tuhan, ya. Dalam Roma pasal 1 ayat 20 dikatakan begini. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya yaitu kekuatannya yang kekal. Kita ada yang bisa lihat Tuhan di sini? Bisa lihat secara gamblang? Enggak bisa. Kita imani, amin ya. Tapi Tuhan bilang diimani itu bukan hanya lewat firman Tuhan, tapi karena ini sudah jadi firman ya firman juga ini ya. Tapi kita bisa lihat tentang kekuatannya yang kekal ya, dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdalih. Jadi Tuhan bilang pikiran Tuhan itu tertuang semuanya di alam ini. Makanya kalau saudari lihat ya, kalau Tuhan Yesus khotbah itu selalu pakai ilustrasi alam. Mudah dimengerti. Ya, lihatlah bunga bakung di padang, ya kan. Bandingkan dengan kemegahan Salomo. Gak ada artinya bunga bakung di padang gitu ya. Lihat burung-burung di udara. Siapa yang pelihara? Gak ada yang pelihara, tapi survive. Kan gitu kan saudariku ya. Kemudian Tuhan bilang apa lagi saudaraku? Biji sesawi. Ya, biji sesawi itu kecil, tapi bukannya bicara iman, tapi ketika dia bertumbuh dia menjadi pohon di mana burung-burung bersarang di atasnya. Kalau saudari renungkan apa yang ada di alam, saudari bisa relate. Kelihatan kecil, nggak berarti, diignore, tapi ketika bertumbuh bersama Tuhan, bahkan burung-burung bersarang di atasnya, orang lain diberkati melalui hidupku. Jadi saudariku, firman yang kita baca itu kita bisa makin diteguhkan lewat keadaan di sekeliling kita. Hukum-hukum yang ada di alam. Ya, saya pernah waktu keadaan lagi kering gitu ya kan, kalau lagi ini mulai masuk kemarau ya, udah mulai masuk panas yang ekstrim. Tanah-tanah bisa kering kalau kita nggak siram. Tanaman kita tuh tanahnya bisa retak-retak. Nah itu saya lagi siram. Tidak lagi bersaat teduh, tidak lagi baca firman Tuhan, lagi nyiram, terus tiba-tiba seperti ada suara di dalam hati saya. Lihat, tanah tanpa air, kering, retak, tidak bisa tumbuh apa-apa. Begitu juga hatimu. Butuh firman Tuhan dialiri air-air kehidupan supaya tidak retak-retak, supaya tidak kering. Dalam kemarau pun tetap bisa menghasilkan buah. Jadi Tuhan banyak berikan sarana untuk dia khotbah sama kita. Kenapa Tuhan pakai gembala dan domba? Ya, Yesus anak domba Allah. Tapi bukan hanya itu saudaraku. Gembala itu bedanya apa? Menggembalakan domba. Kenapa enggak gembala dan bebek? Karena kalau bebek
sama gembala, bebeknya jalan di depan. Pernah lihat nggak orang ngangonin kayak bebek? Gembalanya jalan di belakang. Tapi kalau domba tanpa gembala di depan, dia akan tersesat jalannya. Jadi banyak sekali bisa belajar. Oh berarti hubungan kita dengan Tuhan, Tuhan harus jalan di depan, amin. Dan dikatakan domba kenal suara gembalanya. Domba itu kenal suara gembalanya, saya pernah lihat video, ya, gembalanya ngumpet, dombanya ditaruh di tengah-tengah, dia suaranya ada banyak orang, tapi ketika gembalanya menyuarakan seruan, dia kenali yang mana gembalanya. Jadi artinya, jadi anak Tuhan harus kenal juga suara Tuhannya. Setuju, katakan amin. Saudara, banyak sekali ya. Dan Tuhan juga bilang, diberkati. Daud pernah ngomong, kalau diberkati, terobosan itu seperti air menerobos. Saudara akan bisa lihat air ya, kenapa ini gambarnya air ya. Air itu selalu bergerak dari tempat tinggi ke tempat rendah. Jadi kalau mau Allah menerobos dalam hidupmu, pastikan dia selalu ada di tempat yang tertinggi dan kita ada di tempat yang terendah. Di mana hati kita rendah, air pasti akan mengalir ke sana. Tapi ketika hati kita tinggi, gak bisa. Siapa orang yang suka kebanjiran di sini? Pasti tanahmu rendah, rumahmu rendah, makanya diuruk kan saudara. Nah itu jadi bicara sama kita, oh iya ya. Jadi kalau aku mau diberkati Tuhan, gak boleh tinggi sekalipun sudah diberkati, sekalipun sudah dipromosi, sekalipun sudah diangkat dalam pelayanan, tidak boleh tinggi. Begitu hati kita tinggi, kita tidak lagi menjadi tempat ideal bagi air mengalir. Belajarnya dari mana? Sulit gak? Gak sulit. Jadi Tuhan Yesus mau mengajari kita semua. Nah dari semuanya ini saudariku, banyak sekali kita bisa belajar, tapi ada 3 hal yang mau saya soroti dan tentunya sesuai dengan peranan kita sebagai seorang wanita. Amin. Nah saudari-saudariku, dari semuanya apa yang mau kita pelajari? Dari alam semesta, dari ciptaan, Allah itu adalah kasih. Ini ayat bagus sekali loh saudara, Kisah Para Rasul 14 ayat 16. Ini tentang orang-orang yang gak kenal Tuhan. Dalam zaman yang lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Tuhan itu memberikan matahari tidak hanya bagi orang fasik, tapi tidak hanya bagi orang benar, tapi juga bagi orang fasik. Amin. Jadi ketika kita melihat matahari, kita melihat hujan sebagai simbol berkat, itu sebenarnya Tuhan lagi menyatakan dirinya bahwa Dia adalah Allah yang baik. Amin saudariku. Karena semua itu di luar kendali manusia. Ya. Kenapa ada matahari yang sinar dibuat sedemikian jauh dari kita, jadi kita dapat sinarnya itu enggak menyakiti kita. Coba kita di planet kita, planet Merkuri sudah gosong semuanya, ya enggak? Kok jaraknya pas gitu loh ya. Terus ada bulannya juga, itu mempengaruhi apa? Pasangnya, surutnya air ya. Jadi semua sudah diatur Tuhan. Sebenarnya melalui semua itu Tuhan mau saudariku, orang yang gak kenal Tuhan pun mulai merenungkan. Jadi intinya apa? Siapa yang bisa belajar dari alam semesta tentang Tuhan yang menciptakan dan yang berkuasa atas alam semesta? Kalau kita punya waktu merenung. Kalau kita punya waktu merenung, meditasi, meditate ya kata Mazmur pasal 1, maka kita akan belajar banyak akan firman Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, orang-orang yang tidak kenal Tuhan pun kalau punya hati yang sungguh rindu mengenal Allah yang benar, hati nuraninya akan mengajari dia. Dan saya percaya Allah itu adil, amin. Orang yang tidak punya kesempatan mendengar Injil bagaimana? Tuhan punya cara untuk menyatakan dirinya kepadanya. Artinya Tuhan aktif. Ini bagi orang yang tidak mengenal pun Tuhan bilang, kebajikanku, kebaikanku itu tandanya aku. Ada, aku memberkati. Lihatlah semut, kalau kerja keras diberkati. Banyak orang sekarang jadi konglomerat, gak kenal Tuhan, tapi karena kerja keras dia diberkati. Itu bukan karena kerja keras ya, karena Tuhan sudah kasih hukum di atas muka bumi ini. Yang kerja keras akan menikmati hasilnya. Tuhan itu menyatakan dirinya dalam segala hal saudariku ya. Nah ini sekarang Allah yang inisiatif mencari, karena Allah itu kasih, amin. Bukan kita dulu yang mengasihi Tuhan, Tuhan dulu yang mengasihi kita. Seberapa banyak saudariku di sini yang engkau ada di tempat ini karena kau tahu bahwa Tuhan yang cari kamu. Melalui siapa? Melalui teman, ya, melalui flyer, melalui apa saja, bisa radio, televisi, apalagi sosial media. Tapi kita tahu kalau aku ada sekarang ikut Tuhan, itu bukti bahwa Dia cari kita.
Dan Tuhan pakai ilustrasi ini, Matius 23 ayat 37. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Kemudian dia pakai ilustrasi apa? Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Ibu-ibu pernah lihat ayam enggak? Kalau zaman dulu saya sempat lihat ya, karena pernah ada kandang ayam di rumah mama saya gitu. Kalau zaman sekarang kan kita di protes tetangga ya kalau bikin kandang ayam. Jadi saya bisa lihat tuh ayam lari-lari kumpulin anak ayam. Ya. Ayam itu pasti ayam betina itu. Kalau ayam jantan tuh nggak pernah lari-lari kejar anaknya. Ini artinya bicara apa? Bukan berarti kalau kita bicara gender perempuan laki-laki, ini bicara bahwa kita lebih enggak. Kita diberikan kemampuan sama Tuhan. Kan ini bicara tentang induk ayam. Ya. Ibu-ibu sebagai seorang ibu diberikan kemampuan oleh Tuhan, punya hati yang tidak mudah patah. Sekarang kan lagi banyak nih masalah di tengah keluarga. Jangan salahkan generasi strawberry. Ya, kita diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk punya hati seperti Tuhan Yesus berkali-kali. Ayam itu kalau ngumpulin anaknya, kemanapun anaknya lagi dikejar, mau dikumpul di bawah kepak sayapnya. Bahkan luar biasanya lagi, ayam yang mirip ayam pun dikumpulin, anak bebek. Ya kan, pernah dengar ceritanya? Waktu udah gede kaget, lu kok bisa berenang? Ayam kan takut air. Artinya engkau diberikan kemampuan oleh Tuhan, bukan hanya memperbaiki keluargamu, mengumpulkan keluargamu, teman-temanmu, lingkunganmu, orang-orang yang tidak sedarah. Wanita diberikan oleh Tuhan hati untuk juga bisa mengerti hati Yesus berkali-kali. Apakah Tuhan ciptakan seperti ini tidak ada maksud untuk kita belajar? Ada maksud. Makanya saya suka khotbah di perempuan. Karena wanita itu punya peranan yang penting sekali untuk pemulihan. Kita diberkati dengan hati, emosi, tapi juga kemampuan untuk menahan. Coba kalau bapak-bapak kena gempuran emosi seperti itu. Karena dia diberkati dengan apa? Pikiran, visi. Enggak kuat saudariku. Saya ngalamin ya. Waktu saya aja, kan saya pernah datang sekali ke sini. Dulu saya kan diproses Tuhan luar biasa ya. Dari seorang mahasiswa, kuliah di ITB, dilawat Tuhan, nulis lagu rohani. Jadi berkat, dipanggil jadi penulis lagu. Penolakan demi penolakan. Kemudian jadi artis rohani, penolakan demi penolakan. Saudara yang gak sanggup siapa? Suamiku. Bu, ibu apanya yang ditolak? Fatur Karena saya baru punya album rohani itu umurku 40 tahun. Kemarin saya khotbah di sebuah gereja ya. Gereja besar. Saya pikir dia bilang lihat khotbah saya di YouTube. Nah sekarang kan banyak gitu ya, lihat khotbah di YouTube. Oh kayaknya ini cocok nih, undang kan. Jadi waktu saya bersaksi, dia baru tahu bahwa saya dulu artis rohani. Dia ngomong gini, aduh ibu, kalau saya tahu ibu artis rohani saya gak berani ngundang katanya. Emang kenapa bu kalau artis rohani? Punya pengalaman pahit ternyata ya. Dan jadi artinya apa saudariku? Saya cerita bagaimana saya itu banyak ditolak. Pelayanan. Orang mengharapkan saya seperti sampul album saya. Sampul album saya seperti apa? Seperti ibu-ibu kalau foto pakai kamera depan. Muda semua kita kan? Nah begitulah saya saudariku ya, terdiskon umur saya 20 tahun. Jadi kalau saya 40 kayak umur 20. Jadi waktu ada orang undang saya semangat lah ya. Begitu muncul ternyata, lo kok tua? Bayangin lo ketemu di bandara, ketemu di penginapan. Masa ngomongnya gitu baru pertama kali ketemu bukan shalom. Setahu saya orang Kristen kalau ketemu pertama kali ngomongnya shalom. Ini enggak, lo kok tua? Sejak kapan shalom digantikan lo kok tua? Dan itu bukan sekali dua kali, berkali-kali. Yang gak tahan siapa? Suamiku gak tahan. Kenapa kamu mau diperlakukan seperti itu? Saya pernah diundang pelayanan ibu-ibu, Natal. Padahal saya udah bilang loh dari awal. Jadi karena udah sering ngalami penolakan saya juga pakai taktik. Kalau ada orang mengundang saya ini penyanyi rohani yang sudah tua. Oh tidak apa-apa. Kami diberkati dengan kesaksiannya. Ternyata yang undang saya itu temennya orang yang punya gereja. Jadi yang punya gereja gak kenal. Yang tahu saya tua yang itu. Bukan jemaat gereja situ. Saudariku begitu saya datang ada aktor dong.
ya, yang baru bertobat, sinetron, waduh semua perhatian tumpah ke sana, saya nggak dilihat sama sekali. Bahkan saya nggak diundang-undang pelayanan sampai sudah mau doa syafaat dan doa berkat. Separuh jemaat sudah pulang, sudah selesai door prize soalnya. Tinggal separuh, saya masih ada di sana. Waktu saya diundang ke depan, baru sadar, kok masih ada di situ, baru sadar karena kan udah kosong-kosong, jadi kelihatan kan saya kan. Langsung undang ke depan, udah mau nangis saya di depan, tapi saya tahankan. Suamiku begitu dengar kisahnya, dia bilang, waduh sayang, kalau itu aku sudah kutinggalkan tempat itu dalam tempo sesingkat-singkatnya. Gak pakai pamit, kutinggalkan. Apakah saya lebih kuat dari dia? Tidak. Tidak ada yang lebih hebat satu dengan yang lain, tapi kita punya kemampuan untuk tahankan itu. Bertahan dengan Tuhan, percaya Tuhan punya rencana. Berkali-kali, bukan sekali dua kali, berkali-kali seperti induk ayam. Jadi kalau saudariku engkau gak tahan dalam penderitaan yang sedang terjadi dalam hidupmu, engkau mengkhianati takdir Tuhan atas gender yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Kenapa diciptakan pria? Punya visi, pemimpin, ya, mengarahkan keluarga. Strategi. Wanita kenapa? Mendoakan, tiang doa, amin. Menopang, mengumpulkan lagi berkali-kali. Dan bukan hanya itu. Untuk menyatakan Allah itu kasih, Tuhan pakai lagi perempuan. Saudari pernah dengar cerita ada 100 ekor domba, 99 ekor baik-baik saja, ada satu yang tersesat. Maka gembala yang baik akan tinggalkan yang 99 demi satu ekor. Lagi bicara apa? Tuhan aktif. Tuhan kasihnya itu aktif menyelamatkan, amin. Tapi kemudian dalam rangkaian perumpamaan tiba-tiba Tuhan ngomong Lukas 15 ayat 8. Jadi Lukas 15 itu Tuhan lagi ngomong perumpamaan kasih Tuhan kepada kita. Lukas 15 ayat 8, atau perempuan, katakan bersama perempuan. Jelas ya, bukan laki-laki ya. Siapa di sini? Perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham? Berapa dirham? 10. Dan jika ia kehilangan satu di antara, hilang berapa? 1. Tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Tuhan tahu mau cerita tentang Allah itu kasihnya aktif mencari, pakai siapa? Perempuan. Lewat ilustrasi apa? Kalau kehilangan uang. Karena perempuan tidak suka kehilangan uang. Kalau pria juga tidak suka kehilangan uang, tapi uang besar. Kalau perempuan, uang kecil pun dia tidak suka kehilangan. Contohnya nyata, ibu-ibu ke pasar kan. Berapa sayurnya Mbak? 4.000, 4.000. 2.000 ya gitu. Kalau ibu bawa ini bapak-bapak, suami ibu, dia akan bilang, teganya kau tidak punya peri kemanusiaan. Masa 2.000 pun, karena bagi dia 2.000 loh. Karena apa? Perempuan tidak suka kehilangan uang. Kalau ibu-ibu pulang gereja, ibu dengan suami dan anak, bapak setir di kanan, ibu di kiri, ada orang ngamen, tang ting tang ting tang ting tung, tang ting tang ting tang ting tung. Dia kira-kira ke jendela kanan, apa ke pintu kanan apa kiri? Dia pasti akan ke pintu kanan. Kalau ke pintu kiri sampai Tuhan Yesus datang tidak akan dibuka. U-turn, bapak-bapak kasih uang gopek. Ada polisi cepek, istrinya bilang, Pak namanya juga polisi cepek, kenapa dikasihnya gopek? 400 perak pun dia tidak suka kehilangan. Dan Tuhan pakai ini, Tuhan ngerti. Jadi kalau suami-suami protes bilang, Yesus saja mengerti hatiku Pak, kenapa kau tidak mengerti? Tuhan bilang untuk mencari seperti ini. Jadi saudari kalau engkau lagi cari-cari gitu ya, sampai kayaknya pusing, gimana ya cari? Ingat itu lagi belajar tentang alam semesta. Seperti itu jugalah Tuhan mencari kita. Saya ada tempat ini jadi pendeta hari-hari ini saudara, bukan karena saya mencari Tuhan, tapi Tuhan mencari saya. Saya ini kan dulu sampai SMA di Medan. Waktu saya sekolah itu lagi kebangkitan persekutuan doa. Guru saya ada yang aktif, teman saya ada yang aktif, ajak nggak pernah mau. Waktu kuliah di ITB lebih parah lagi. Tapi saya yang menolak Tuhan, Tuhan tetap cari saya. Seperti apa dia mencari? Seperti seorang perempuan yang kehilangan uang 1 dirham. Dicari sampai ketemu. Jadi kalau saudari sudah mengerti engkau dicari, limpahlah
ucapan syukurmu kepada Tuhan. Amin. Saya mau ngajak nyanyi lagu ini ya. Lagu ini berkata begini loh. Kalau dulu yang menciptakan lagu ini anak, ya dulu papa mama ya. Dulu Robert Lea yang ciptakan dan kemudian anaknya membuat versi baru dari kalimat kemana aku dapat pergi ya. Menjauhi rohmu. Artinya kita dicari Tuhan. Kita lihat dari mana. Mau terbang kemanapun. Engkau ada di sana bagiku. Jadi hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan ya. Kita mau nyatakan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Indahnya di mana? Seperti seekor induk betina berkali-kali. Dia bukan hanya mau menyelamatkan kita, dia pikirkan yang baik tentang kita. Amin. Masa depan kita, suami, anak. Kalau hari-hari ini kau menangis, hampir putus pengharapan, ingat Yesus berkata, Yerusalem yang sudah tolak dia berkali-kali, itu pun terus seperti induk ayam mau kumpulkan anak-anaknya. Karena Tuhan mau yang baik saja terjadi dalam hidup kita. Amin. Dan kemudian juga kita melihat dari alam semesta ini, ketika kita mengalami persoalan, Allah itu yang upholds the universe. Dia berkuasa atas alam semesta. Mazmur 107 ayat 29 dikatakan seperti ini. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Tuhan pakai alam semesta. Difirmankan di firman-Nya. Saya sangat mengagumi kitab Mazmur. Kenapa saudariku? Tuhan Yesus juga bahkan di kayu salib, 7 perkataan di kayu salib, 2 diantaranya adalah dari Mazmur dan 2 lagi adalah nubuatan dari Mazmur. Jadi Mazmur itu penuh nubuatan tentang kasih Tuhan, penyelamatan Tuhan, kuasa Tuhan. Dikatakan ada badai, tapi badai itu akan ditenangkan oleh Tuhan, dan bukan hanya ditenangkan, kita dibawa ke pelabuhan kesukaan. Kalau orang dunia bilang begini, badai pasti berlalu. Amin. Susah lihat berlalu kalau lagi badai, ya enggak saudariku. Tapi Tuhan bilang dia berkuasa atas badai, dan ini bukan hanya cerita cuma seperti ilustrasi, dialami oleh murid-murid sendiri. Ketika Markus pasal 4 ayat 39, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Jadi Tuhan berkuasa atas badai, dan ketika menjadi teduh sekali itu artinya begini saudara, your latter will be greater. Jadi ketika sebelum badai, danaunya kan tenang, teduh. Terjadi badai, gonjang ganjing, murid-murid seperti merasa hampir mati. Tapi ketika Tuhan Yesus campur tangan di dalam badai itu bukan hanya menjadi teduh, tapi teduh
sekali. Great calm. Tadinya cuma calm, tapi menjadi great calm. Artinya ketika ibu-ibu semua, keluarga, saya nggak tahu apa yang kau alami, kau ngalami badai, diizinkan Tuhan, kemudian Tuhan campur tangan dengan kuasanya, maka keadaanmu sesudahnya menjadi bahkan lebih baik daripada ketika kita belum mengalami badai. Ya. Supaya apa? Supaya selanjutnya mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya, sehingga membuat orang nanti akan terheran-heran. Oh, sudah lihat Yesus menyembuhkan orang sakit, sudah lihat semuanya, tapi kan menyangkut manusia. Kalau ini kan menyangkut alam, dan bagi orang lain itu seperti danau, alam semesta, itu mereka nggak punya pikiran Yesus akan punya kuasa atasnya. Tapi ingat, Jesus upholds the universe. Dia yang berkuasa atas universe, sehingga ketika itu terjadi semua orang bilang, siapa dia? Kok semua orang, semua bahkan alam semesta pun taat kepadanya. Ketika kita mengalami badai, gak mengerti jalan keluar, tetap belajar percaya sama Tuhan, your later will be greater. Dan kemudian orang lain mulai bertanya-tanya, siapa yang dia sembah, apa yang terjadi dalam hidupnya. Amin, saudariku. Kesempatan untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Jadi dalam segala tekanan, ingat, Tuhan itu berkuasa. Saya diingatkan Tuhan akan kisah seorang ibu sekeluarga itu mengalami badai yang luar biasa waktu tsunami gempa likuifaksi di Palu. Ibu ini punya restoran di jalan utama di kota Palu yang laris. Ya, tapi waktu gempa mereka nggak berani lagi, udah likuifaksi itu ibu-ibu, saya ada yang pernah ke Palu di sini, wah mengerikan ibu-ibu. Itu saya lihat ya, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, ada sebuah rumah yang dibawa, likuifaksi itu membawa semua yang ada, dan bukannya membawa jalan lurus gini, yang kita lihat kan kayak lurus ya, ada yang kayak digelombangkan gitu, diputar, masuk ke tanah, putar lagi ke atas. Jadi survivor itu ada yang bilang gini, dia ikut putaran itu udah di dalam tanah, kemudian putar lagi ke atas. Bahkan ada yang gak bisa naik ke atas lagi, tetap ada di tanah. Jadi saya ketemu ada sebuah rumah, fondasinya di atas, atapnya di bawah, dibiarkan aja terbengkalai. Ibu ini gak berani tinggal di rumahnya lagi, melarikan diri. Dengan apa yang bisa dibawa. Sesudah semua reda mereka kembali, apa yang terjadi saudariku, semua hartanya sudah dijarah. Yang gak bisa dibawa, dijarah semuanya. Dan ibu ini gak berani tinggal di dalam rumah. Karena katanya dinding-dindingnya pun kayak ada jarak gitu kan, siku-siku dinding itu kan biasanya nempel, ya kan. Ini kayak berjarak, takut kan, karena masih suka gempa-gempa gitu. Jadi mereka tinggalnya itu di teras. Ya, ibu ini masih punya sedikit persediaan setiap hari masak. Tapi kalau dia masak, dia bagi sama tetangganya yang gak punya apa-apa. Mungkin anak-anaknya bilang, ngapain mama bagi? Nanti kan mending buat kita aja, supaya kita bisa cukup punya waktu lebih lama untuk bertahan. Kenapa dia membagi? Karena dia percaya berkatnya tidak ditentukan dengan apa yang tinggal di tangannya. Kalau aku memberi, Tuhan memberi bahkan akan lebih lagi. Orang-orang yang sedang kesesakan, Tuhan itu sangat peduli loh saudariku terhadap orang yang kesesakan. Dia beriman sekalipun tidak tahu jalan keluar, karena apa? Restoran gak bisa jalan, semua asisten sudah dipulangkan. Nah, pada saat bersamaan itu sebelum gempa, jadi anaknya adalah teman saya, dia yang bersaksi. Mereka punya saudara yang lagi datang ke Palu, bawa mobil. Nah, waktu gempa dan segala macam gak bisa kembali kan, infrastruktur itu belum pulih. Nah, kemudian terjadi pembangunan untuk pemulihan di sana, banyak proyek-proyek. Jadi suatu ketika dia lagi jalan-jalan bawa mobilnya, ketemu orang-orang terus akhirnya ada yang mau sewa. Kepala proyek yang mau sewa mobilnya ini, first drivernya, karena menguasai kota di sana. Nah, suatu ketika lagi jalan-jalan gitu bawa si kepala proyek ini pengen ke toilet. Tapi nggak berani kalau yang gedungnya 2 lantai, karena kan masih suka gempa, takutnya kan lagi di toilet rubuh gitu ya. Dia bilang, ada nggak yang cuma 1 lantai aja? Dia ingat rumah tantenya, kan cuma 1 lantai, walaupun mereka di luar, tapi kalau ke toilet itu ke dalam, tapi kan paling 1 lantai. Dia bawa ke sana, selesai pas jam makan siang. Ibu ini seperti biasa mengajak makan. Kepala proyek kaget, makanan sederhana kok enak. Langsung dia bilang, Bu boleh nggak besok masakan buat 20 orang kepala divisi kami.
dimasakkan kepala divisi 20 orang. Semua bilang enak sekali. Enak sekali, ini beli di mana enak sekali. Lah dia punya restoran laris saudariku ya. Sederhana pun pasti enak kan. Dan kemudian yang lain, yang di bawah kepala divisi ada 50 orang protes. Kok enak-enak aja 20 orang makan enak, kami juga mau. Besoknya repeat order, 50 naik. Ya, 50. Dia bikinin lagi 50 saudariku ya. Dengan apa yang masih dia punya. 50 bilang, enak tenan. Langsung semua karyawan protes, kok kami tidak terima. Jadi akhirnya lagi ada tender untuk makan 3 kali sehari. Bu, ibu ikut tender. Saudara itu apa yang terjadi? Dia menang tender. 1 hari 3 kali, tunggu tepuk tangannya. 1 hari 3 kali kasih makan untuk 500 orang. 1 hari 1.500 packs. Habis itu bisa buka lagi restoran, bahkan sempat buka cabang di Manado. Artinya apa? Your letter will be greater. Asalkan kita percaya Tuhan punya kuasa untuk mendiamkan badai dan membuat bahkan laut itu lebih tenang, bahkan great calm. Yang terakhir, Allah limpah kasih setia. Ulangan 30 ayat 19, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi. Ini Musa yang ngomong. Terhadap kamu pada hari ini, siapa saksinya? Langit dan bumi. Jadi saksi. Di mana ibu-ibu pergi yang gak ada langit dan bumi? Ada? Gak ada. Jadi kemanapun kau pergi, tempat yang kau jejak itu saksi terhadap janji Tuhan ini. Tuhan katakan apa melalui Musa? Ya, langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Jadi kalau kita hidup dalam takut akan Tuhan, sekalipun kita belum lihat apa-apa nih saudariku, kemana engkau melangkah, engkau berusaha, itu tempat yang engkau injak, yang belum kelihatan memberikan hasil, itu adalahnya saksi Tuhan. Saksi itu artinya apa? Ngomong ke hakim kan? Pernah ke pengadilan ibu-ibu? Saya pernah hadiri pengadilan. Saksi dihadapkan. Dia akan ngomong bla 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 sesuai dengan fakta. Faktanya apa? Janji Tuhan. Kalau kita ikut kehidupan, maka berkat kita adalah berkat kehidupan sekalipun kita belum lihat saat ini. Jadi ibu-ibu jangan takut. Bukan hanya nginjak jadi tempat milik kepunyaanku kata Tuhan. Itu saksi kita di hadapan Tuhan mengingatkan akan janji Tuhan. Nah, makanya kita ingat ayat kan Roma 8 ayat penutup ya, ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Saksinya siapa? Langit di atas, bumi di bawah. Jadi saksi kita untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya akhiri dengan kesaksian. Sesuai dengan ini ya, alam semesta. Saya dan suami pernah kesulitan sekali membesarkan anak-anak karena insecure. Anak saya selalu merasa tidak mampu. Nah ini saya persingkat, waktu itu anak saya kerja di Singapura. Padahal dia waktu kerja di Singapura saja kita udah ngelihat kamu itu orangnya punya potensi. Tapi dia gampang tergempur, gampang sekali tergempur perasaannya. Gak mampu, dan kalau gak mampu stres. Ya kalau udah stres dia beli jam itu saudariku, yang pengukur stres itu hampir maksimum tuh. Putarannya tuh udah merah, udah kasih alert gitu ya, stres, healing gitu kasih pesan ya. Dia selalu ngerasa gitu. Nah anak ini suka berwisata ke alam. Suatu ketika dia bilang gini, mama aku mau wisata, ini bucket list aku, tolong bilang papa supaya papa gak larang. Karena beberapa kali kita larang dia ke tempat-tempat yang ekstrim gitu ya. Tolong ma, aku butuh healing. Nah akhirnya saudaraku, waktu itu kita udah bilang di Singapura, kamu tuh bergereja harus tetap. Gak boleh, saya percaya ibu-ibu ya, kalau gereja jangan jalan-jalan. Tidak ada istilah GJJ, gereja jalan-jalan ya. Karena apa? Tuhan bilang prinsip berkat itu mengalir dari mana? Dari kepala Harun ya. Mengalir ke pundak, mengalir ke jubahnya, mengalir sampai ke ujung jubahnya. Artinya kalau kita ada dalam pengembalaan, di sini di bawah Pak Hengkiso, berkat kita mengalir dari Tuhan ke Pak Hengkiso turun ke atas kita. Saudara harus percayai itu. Jadi saya bilang sama anak saya, jangan gereja online yang jalan-jalan. Nah sekarang kan banyak gitu kan, udah hujan dikit langsung gak ke gereja online banyak gitu kan saudara ya. Bayar harga juga lah ya datang ke gereja ya saudariku ya. Jadi artinya dia pindah-pindah, saya bilang kamu gak akan pernah kuat. Kamu harus pilih ya. Mama gak bilang karena dia tidak lagi dalam penggembalaan saya kan, dia di Singapura. Jadi pilih gereja yang kamu tahu Tuhan suruh kamu tumbuh di sana, bertumbuhlah di komselnya di sana. Nah saudariku singkat cerita dia bilang, karena kami punya cabang gereja di sana dari penggembalaan besar gembala sidang saya.
Nggak cocok katanya saudara. Kenapa nggak cocok? Isinya orang tua semua katanya saudariku. Udah ngomongnya kayak penolakan loh. Loh saya mau bilang apa ya? Jadi saya nggak bisa, ya udah cari yang lain. Kan banyak gereja bagusan. Pokoknya semua nggak cocok. Gereja native nggak cocok, semua nggak cocok. Nah, suatu ketika gini ya, sebelum dia ngomong tentang pelayanan bucket list ini saudara. Terus tiba-tiba dia ngomong gini sama saya, Mama aku kan dulu punya kakak kelas ya, dia lulusan ITB juga. Dia sekarang kerja di Singapura tapi kami gak pernah ketemu. Tiba-tiba dia tulis di X, di Twitter, Tuhan luar biasa, Tuhan membuat mujizat. Ini juga buat ibu-ibu ya, apa yang kau tulis di sosial media mau ibu-ibu. Dan ternyata dia cerita, istri saya, dia kerja di Singapura dengan istrinya dapat beasiswa ke UK, ke United Kingdom, ke London. Terus dia boleh work from home remote dari London. Kan enak saudariku ya, nemenin istri di London, dia kerja tetap di Singapura. Enak banget, terpujilah nama Tuhan, Tuhan Maha Kuasa. Dari ucapannya ini kan anak Tuhan ini ya, teman pelayanan dulu di Bandung. Terus saya bilang, udahlah kamu kan pasti respect kan sama seniormu, tanya sama dia gerejanya di mana, ikutlah komsel di mana kakak itu ada. Akhirnya dia ikut komsel itu, terus saya tanya, sebenarnya gereja kakak itu di mana? Ternyata gereja yang banyak orang tua itu saudariku. Tapi masih insecure karena baru kenal kan, baru kenal sama teman-teman, tetap masih belum bisa ngeblend. Nah itulah dia minta bucket list. Selalu ngerasa aku bodoh, orang lain pintar, aku nggak ada apa-apanya. Padahal kalau saya berpikir, kamu masih bertahan di sana nggak kena PHK aja sudah hebat. Berarti kamu itu ada hidden talent yang hidden gem yang nggak dilihat kamu tapi dilihat orang. Nggak percaya kita ngomong. Akhirnya kamu mau pergi kemana sayang untuk disampaikan kepada papa? Saudara, dia mau pergi ke Afrika. Wisata safari. Sampai saya bilang, kalau wisata safari di taman safari banyak nak, ada jerapah juga, ada macam-macam lengkap. Enggak mau, maunya yang ribuan. Kalau wisata safari itu saudara, itu bisa ribuan jerapah, ribuan kuda nil gitu kan. Dia mau lihat yang itu, akhirnya kita izinkan. Dia pergi ya ke Afrika. Bedanya saya sama suami, makanya saya bilang melengkapi. Kalau saya saudariku, kan anak zaman sekarang kalau posting story langsung hilang 24 jam. Enggak pernah posting di feed kan, di Instagram kan. Jadi kalau saya tuh begitu ada story, screenshot. Kalau ada situ plat mobil, screenshot. Nanti kalau ada apa-apa ada jejak digital saudariku. Kalau bapaknya enggak, doanya apa? Visi. Ya itu laki-laki seperti itu, mendapatkan visi di sana. Kalau saya keamanan. Jangan sampai diculik. Yaudah lihat orang-orangnya tinggi-tinggi saudara. Aduh fotonya, aduh nah hati-hati kamu di sana ya. Pokoknya pesan saya seperti itu. Tapi ternyata dua-dua doanya dijawab. Karena dia bilang, suami saya tidak ada mengkhawatirkan sama sekali keselamatan. Di bandara, ini anak hampir gak keluar bandara. Suruh bayar denda. Ini gak bisa, ini gini. Suruh ke ATM, digiring sama orang tak. Ini oknum lah ya saudariku ya, oknum. ATM-nya rusak. Dia gak bawa uang cash. Dibawa lagi ke ATM lain. ATM-nya rusak juga saudariku ya. Akhirnya dikeluarkan, boleh keluar dari bandara. Jadi doa kita sama-sama dijawab dan doa suami saya juga dijawab. Pulang-pulang anak saya ini beda. Langsung mau ikut pelayanan. Langsung juga sampai sekarang dia jadi pelayan Tuhan. Kenapa saudariku? Nah disinilah kebesaran Tuhan. Padahal belum dengar ceritanya udah tepuk tangan. Hebat nih ya. Tuhan bicara lewat alam semesta. Dia naik jeep kan supaya nggak kena terkam harimau kan, di mana-mana kan itu alam liar ya. Dia lihat kan di sana kan namanya hutan kan, lalang-lalangnya tinggi-tinggi kan, subur. Tiba-tiba dia dengar suara. Kamu lihat lalang-lalang itu subur, hati nuraninya tuh saling berdialog. Tapi saya percaya itu Tuhan. Siapa yang siram? Enggak ada. Kok bisa tumbuh subur? Aku yang memelihara. Dapat satu. Kemudian dia lihat lagi hewan-hewan. Gajah ribuan, besar. Ada yang kecil yang lemah burung-burung ribuan. Ada yang bisa terbang, ada yang gak bisa terbang tapi bisa berenang. Tuhan bilang semuanya beda-beda tapi survive di alam yang sangat liar. Siapa yang pelihara? Aku yang pelihara. Engkau berbeda dari orang lain tapi aku yang memelihara engkau. Jadi yang khotbah sama dia itu lalang, jerapah, kuda nil, bicara. Tapi tentunya di balik layar ibu-ibu yang seperti induk betina yang gak menyerah, doa terus. Tersakiti, gak usah ngomong mah, mama kan papa pendeta.
Kan sakit hati ya bisa ya. Jangan sakit hati. Berkali-kali seperti Tuhan Yesus. Berkali-kali. Lepaskan pengampunan, doakan. Dijawab, pulang pelayanan. Sampai sekarang dia masih melayani Tuhan. Dulu nyuruhnya susahnya minta ampun. Jadi artinya apa saudariku? Pakailah firman Tuhan untuk mengajari engkau, untuk engkau punya harapan. Pakai sekelilingmu untuk bicara kepada kita supaya firman itu lebih kuat lagi. Kalau Tuhan sampai berikan alam semesta ini mengajari kita, artinya apa saudariku? Dia ingin sekali supaya saudariku mendapatkan pengharapan. Seperti anak saya, dia tolak pengajaran mungkin waktu itu saat itu karena dia pikir udah gak relevan dari gereja, dari papa mama. Tuhan tidak patah semangat, amin. Tuhan bisa pakai apa saja. Jadi hari ini saya gak tahu apa yang jadi pergumulan ibu-ibu semuanya. Ya, saya gak tahu. Tapi hidup saya 30 tahun melayani Tuhan, saya mau bilang sama seperti Yosua. Dari semua yang dijanjikan Tuhan, tidak ada yang tidak terpenuhi. Dan Tuhan yang sama yang saya sembah itu adalah yang saudariku sembah juga, amin. Kita punya pergumulan, anak, suami, usaha, pekerjaan. Percayakan kepada Tuhan yang upholds the universe. Dia akan pakai segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Nyanyilah satu lagu saya ya, boleh ya? Sekalipun dunia gonjang-ganjing, tapi satu yang kami tahu, Allah kami bukanlah Allah yang tergoyahkan, Allah yang mendiamkan badai, bahkan sesudah itu keadaan kami lebih baik dari sebelumnya. Julita Manik yang barusan bersaksi mungkin banyak mengalami air mata, tapi keadaan berikutnya jauh lebih baik dari sebelum mengalami air mata. Dan aku percaya saudariku juga akan mengalami seperti itu. Kami mau tetap tinggal menyembah Engkau Allah yang menciptakan dan berkuasa atas segalanya. Karena Engkau akan pakai segalanya untuk memberkati kami dengan segala hal yang baik, bahkan yang belum bisa kami lihat saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Kami menyembah Allah yang berkuasa, Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap kami sembah. Kau tetap, Kau tetap kami sembah. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Terima kasih Tuhan Yesus.
Biarlah hanya firman-Mu saja yang ditinggikan, mengingatkan kami Tuhan melalui alam semesta ini betapa Engkau adalah Allah yang kasih mengasihi kami. Bahkan Engkau berkali-kali Tuhan seperti induk ayam Tuhan mengumpulkan anak-anak dan kami ada hari ini. Biarlah kami juga menyalurkan kasih setia itu kepada banyak orang. Allah yang berkuasa, seberat apapun badai kehidupan hari ini terjadi tengah-tengah kami, tapi ketika Engkau menghardik badai, kami tahu keadaan kami akan jauh lebih baik, keadaan keluarga kami akan jauh lebih baik, keadaan usaha kami akan jauh lebih baik, keadaan pelayanan kami akan jauh lebih baik. Dan biarlah kasih setia itu Tuhan mengingatkan kami selalu ada langit, ada bumi di bawah kami yang kami injak, ada Tuhan Yesus yang senantiasa membela kami dan mengatakan Tuhan akan pakai segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagian kami tetap percaya, tidak goyah. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang tidak tergoyahkan. Meteraikan firman-Mu dengan Roh-Mu yang kudus, kami sudah diberkati. Bersama-sama kita katakan amin.